Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pemikiran Politik Islam ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mendeskripsikan siapa dari Al-Mawardi politikus politikus Islam. Anggota dari kelompok kami yaitu Igusti Agung Istina Fira Septiari, Arinda Safira, Alfian Muhammad Pradana, Herikson, Zauk Fatimah Azahra, dan Galih Wildan Samin. Yang pertama yaitu siapa Al-Mawardi, dengan nama panjang Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, lahir pada tahun 364 Hijriah, adalah seorang ahli fikih, hadis, dan politikus muslim. Dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i pada abad ke-10 dan pejabat tinggi yang berpengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Sejarah Islam mencatat Al-Mawardi sebagai pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam. Sebagai seorang penasihat politik, Al-Mawardi menempati kedudukan yang penting di antara sarjana-sarjana Muslim. Ia diakui secara universal sebagai salah seorang ahli hukum terbesar pada zamannya. Lanjut, pandangan dari Al-Mawardi. Dalam pandangan Al-Mawardi, politik negara diperlukan 6 sendi utama, yaitu agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral, karena agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia. Dan agama sendiri menjadi pondasi bagi manusia untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan bagi jiwa dan negara. 2. Penguasa yang karismatik, berwibawa, dan dijadikan teladan. Dengan sifat-sifat tersebut, seorang penguasa dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agama agar dihayati serta diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, dan kehormatan negara. Yang ketiga, yakni keadilan yang menyeluruh, yang akan berbuah untuk kedamaian, kerukunan, rasa hormat bagi negara sendiri. Adil sendiri dibagi menjadi 3, yakni adil kepada bawahan, adil kepada atasan, dan adil kepada sejawat. Yang keempat, adanya kesuburan bumi atau tanah yang mendorong rakyat untuk berinisiatif untuk membangun negara. Yang kelima, adanya harapan kelangsungan hidup. Di sini harapan untuk kelangsungan hidup adanya penguatan untuk menyediakan kebutuhan pangan dan ekonomi bagi rakyat agar tercapai suatu kesejahteraan bagi rakyat sendiri. Yang keenam, ada keamanan yang merata, yaitu amannya suatu negara akan melahirkan generasi masa depan. Namun, generasi yang sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk membangun masa depan bagi generasi yang akan mendatang. Selanjutnya adalah konsep Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya yang bernama Al-Ahkam Al-Sultaniyah, imam baik itu raja, presiden, maupun sultan adalah sebuah keniscayaan. Keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau suatu negara. Tanpa kehadiran seorang imam, sebuah masyarakat atau negara akan kacau. Tanpa kehadiran pemimpin, manusia juga menjadi tidak bermartabat. Selanjutnya yaitu ketentuan seorang imamah yang legal dalam pandangan Al-Mawardi adalah imamah menjadi sah apabila memenuhi 2 metodologi. Salah satunya ialah dia dipilih oleh parlemen atau ahlul halli wal aqdi. Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat serta mengurai atau juga disebut model al-ikhtiyar. Perpaduan kehidupan lalu dan sekarang. Di dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana sudah diatur dalam UUD 1945, hanya warga negara Indonesia yang bisa menjadi kepala negara atau presiden. Hal tersebut selaras dengan Al-Mawardi yang mensyaratkan hanya orang Arab yang bisa menjadi kepala negara Arab. Selain itu, pandangan Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara juga tampak diterapkan di Indonesia, meskipun pada proses pelaksanaannya terlihat pengembangan yang bersifat teknis. Misalnya, teori kontrak sosial
Imam Al-Mawardi menjelaskan hubungan antara ahlal aqdi wa al-hali atau al-ahlal ikhtiar dan imam atau kepala negara sebagai dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian. Di Indonesia, lembaga ini sama dengan lembaga DPR atau MPR. Selanjutnya, meski begitu, pemilihan presiden atau khalifah di Indonesia terlihat agak melenceng dari konsep pemikiran Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi, seorang khalifah harus dikenali dengan baik kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam dirinya oleh masyarakat dan juga para wakil masyarakat. Calon khalifah dipilih melalui musyawarah serta sesuai dengan kebutuhan negara. Setelah itu, barulah calon khalifah tersebut dipilih untuk menjadi khalifah melalui pemungutan suara oleh masyarakat. Di Indonesia, calon presiden beserta wakilnya diajukan oleh gabungan partai politik. Partai politik seringkali menunjuk calon presiden berdasarkan kekuatan atau kekuasaan, sehingga tidak mempertimbangkan kebutuhan negara. Selain itu, masyarakat luas hanya mengetahui para calon presiden melalui kampanye dan tidak benar-benar mengenal para calon tersebut dengan baik, seperti konsep pemikiran Al-Mawardi. Sekian. Baik, itu tadi adalah beberapa pemaparan dari hasil kerja kelompok kami. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari kerja kelompok ini adalah Al-Mawardi secara tidak langsung sudah menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada dunia dengan pemikiran politiknya. Dan dengan tokoh Al-Mawardi tersebut bisa kita ambil dampak baiknya dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.